tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Opa ini kembali hadir dengan sesi yang kedua dengan orang yang berbeda. Kalau tadi ada bapak-bapak ganteng, nah sekarang saya udah ibu-ibu cantik Manjalita yang ini merupakan tim sukses dari tim vaksinasi Tanjung Enim Radio. Izin boleh buka masker nggak atau ini? Nah, biar pada tahu nih selama ini kita di lapangan yang taunya ketemu sama ibu-ibu yang lagi pakai masker ya. Nih yang mungkin di dalam masker ada mukanya lesu, lemes, gak ketahuan. Kayaknya di radio harus seneng-seneng deh, happy-happy gitu ya. Boleh untuk mic yang di sana boleh dipegang sama ini dari sini. Oke, saya mau kenalan dulu dong. Kita kenalan kalau tadi udah ada Mbak Ocha, ada Dokter Mai, ada Pak Gani. Kalau di sini kita ada para perawat cantik. Iya. Ada ibu siapa ini? Halo, selamat sore. Dengan saya Ibu Mariani. Ibu Mariani. Oke, di sebelah Ibu Mariani ada siapa sih? Ibu Rini. Ibu Rini. Aduh, dan yang di ujung sekali Dengan Ibu Eti Suharti. Ibu Eti Suharti. Ya, Ibu Eti ya panggilan. Atau seperti Mbak Ocha tadi, Rosdiana panggilannya Ocha Ratu Ratu Agung. Kalau ini apa nih, Putri Agung? Biasa, kita Ibu Eti aja. Kenapa Ibu? Kita kan Kalau Putri Duyung. kalau Ibu Putri Mariani ini biasanya dipanggil Oma. Oh Oma Iya. gitu. Ibu Mariani panggil Oma. Kalau Mbak Ibu Rini? Ada panggilan khusus kah? Boleh mic-nya digeser? Encus. Panggilannya Encus. Encus. Panggilan sayangnya Bu Encus. Bu Encus. Iya, yang suka encus terus tiap hari ya. Iya. Kalau yang Ibu Eti apa nih panggilan manjanya? Oh, biasa Ibu Eti. Biasanya panggil Umi. Oh, Umi. Iya. Jadi kalau di puskesmas saya itu sering panggilnya Umi gitu. Umi Eti ya. Nih, jangan pada nggak tahu para kanca. Nggak kalian aja nih yang punya panggilan akrab atau panggilan santai ketika di kerjaan kalian. Beliau-beliau ini juga punya panggilan ya. Ada Oma, ada Ibu Encus atau Ibu sih Encus saja gitu ya. Ada Umi Eti. Nah, kalian tahu nggak sih di balik hiruk pikuknya serbu vaksin ini, mereka ini adalah tim serbu vaksin yang eksekusi langsung ke lapangan, betul nggak sih? Iya, boleh mic-nya digeser-geser boleh kalau untuk menjawab. Iya, geser sana, geser sini ya. Yang di ujung cukup pakai mic ya, yang itu aja. Iya. Biasa megang jarum suntik ya. Biasa pegang mic ini. Oh iya. Iya. Bagaimana nih kisah-kisahnya? Kalau sebelum kisah-kisahnya kayak pengen tahu dulu deh. Kita alurnya. Nah, kalau tadi sudah tahu vaksin itu apa, jenis-jenis vaksin, kenapa kita harus vaksin apa yang aja diberikan. Nah, kali ini kita akan menjadi alurnya itu seperti apa ketika si pasien datang untuk memberikan vaksin sebelum disuntik. Boleh, silakan mau yang jawab siapa? Ibu Mariani, Ibu Rini, atau Umi Eti boleh. Jadi pasien itu yang datang, biasanya kita ada nomornya dulu, ngambil nomor antrian. Oh ya, kita belum tahu sebelum kita jelasin itu ada bagian-bagiannya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau Umi Eti sendiri? Kalau saya di bagian piker untuk entry hasil dari vaksin. Oke, Iya. untuk piker ya. Kalau yang untuk screening bagian untuk mengukur tekanan darah itu bagiannya Bu Encus. Oh, Encus tadi Bu Encus ya. Nah, yang untuk Encusnya sebenarnya itu Bu Mariani. Oh, yang bagian penyuntikan. yang bagian penyuntikan Ibu Mariani. Iya, yang bagian penyuntikan tangannya Ibu Mariani. Yang sudah berapa ribu dilobangin gitu ya. Iya. Iya kan? Kalau nggak Iya. ditusuk itu
Bu, Nggak ada buktinya nggak kalau ada nggak buktinya nggak kalau ada nggak itu. Ibu lubangnya. penganiayaan kalau seperti itu. Enggak ya? Enggak dilaporkan ke polisi kalau sudah berapa kali itu mengencus-encus pokoknya disuntik-suntik ya. Iya, boleh nih Umi, boleh dijawab, dibantu dijawab. Jadi pasien datang itu biasa kita kasih nomor antrian Iya. dan kemudian mengisi form, nanti ada form. Nah biasa yang bagi form itu di puskesmas itu ada namanya Pak Pendi. Pak Pendi. Nanti iya, saya setelah tahu Pak setelah Pendi. mengisi form diberikan ke tempat mengukur tekanan darah sama Tekanan Ibu darah, Kusrini. iya. Nah setelah ditensi diukur suhu tubuhnya, kemudian di screening oleh dokter. Iya, tadi dokter ya. Jadi dokter yang melakukan screening apakah ada riwayat terkonfirmasi COVID gitu, apakah sedang dalam kondisi sehat atau sakit itu. Nanti dokter yang screening seperti itu. Kemudian setelah kata dokter ini bisa dilakukan vaksin, baru menuju ke meja tempat penyuntikan. Gitu. Setelah dilakukan penyuntikan, baru nanti kertas yang form tadi diberikan ke tempat pengentrian. Pengentrian dipiker di komputer. Di bagian saya itu. Gitu. Setelah dilakukan pengentrian kan tunggu dulu tuh. Setelah divaksin kan tunggu dulu sampai 15 menit kurang lebih. Jadi kita diobservasi. Bagian observasi itu ada namanya Bu Nita. Oh, dia nggak hadir. Enggak hadir karena lagi banyak kegiatan yang perlu diselesaikan. Nah, jadi diobservasi di situ. Kalau enggak ada keluhan baru boleh pulang dengan membawa kartu vaksinasi. Oh, ada. Gitu. Sejauh ini tidak ada yang ini ya. Secara 15 menit observasi tidak ada yang reaksi yang berlebih atau yang itu ada? Paling dia mual, mungkin dia enggak sarapan biasanya, enggak makan gitu. Ada yang mual. Kalau kemarin ada ya yang mual kita ya. Dia enggak, kayaknya kurang makan ya kemarin ya. Iya, karena memang harus terkadang kan pasien ini tidak sarapan, maunya udah deh merasa dirinya kuat, udah aku cukup minum susu aja gitu ya. Iya. Nah, kayaknya kita untuk ke yang pertama itu rule-nya tadi adalah ke Encus nih. Iya. Boleh Encus menjawab. Ini pakai Encus aja atau Ibu Encus sih? Ibu Encus jadi. Ibu Encus ya. Iya, Ibu Encus lah yang akan membantu menjawab. Iya nih. Sejauh Anda mengecek pasien seperti apa nih? Apanya Mbak? Yang dilakukan pertama sekali untuk bagian Mbak Encus sendiri, Ibu Encus. Kalau saya kan di bagian screening Mbak ya. Nah, pengukuran tekanan darah sama temperatur. Kalau batasan tekanan darahnya sih kalau untuk anak-anak itu kan di bawah 140 ya. Per 80. Kalau untuk orang dewasa 180 per 110 di bawah Mbak ya. Kalau di atas itu dia tidak bisa dilakukan vaksinasi. Termasuk juga anak-anak tadi ya kalau lebih dari batasan itu. Terus kalau temnya kalau lebih dari 36,6 dia tidak bisa juga divaksin. Untuk lansia? Untuk lansia sama. Sama. Di atas 180 tidak bisa. Tidak bisa. Banyak nggak yang ditemuin itu sekian banyak, misalnya untuk hari ini perharinya bisa mencapai berapa banyak sih? Kurang lebih? Bisa 300 Mbak, 300 orang, pernah nyampe sehari 500 sampai 600 orang. Ibu Encus sendiri ya? Berdua Mbak, Oh, berdua. sama Ibu Endrayeni. Oh, Ibu Endra mungkin mendengar ya di rumah ya. Dia lagi cuti sekarang. Oh, lagi cuti. Oh, healing gitu ya. Lagi healing ya. Iya, gantian nanti teman-teman yang lain ya. Jadi pada saat screening itu dari 300 itu berapa persenkah yang akhirnya tidak bisa melanjutkan untuk divaksin? Karena faktor kebanyakan karena faktor apa nih? Tensi kah atau Kalau ini kan kita dari screening awal Mbak ya. Dari tensi nanti dilihat juga yang lain kan jenis vaksinnya. Awalnya kan dari kita semua ya. Kalau dari misalnya dari 300 orang mungkin cuma kalau dihitung persennya berapa? 10%. 20% yang enggak ini divaksin Mbak. Iya 20 orang lah ya. Ada yang tensi tinggi, terus persyaratannya aja jarang yang kalau enggak lengkap itu. pasti lengkap ya? Pasti lengkap kan, misalnya di luar jalur
Sekarang kan udah bisa semua Bu ya, yang di luar wilayah juga bisa dilayanin. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Nah Iya. kalau sekarang udah bisa dilayanin semua. Paling kalau nggak bisa itu Pak karena demam atau karena tensinya aja. Tensi ya, kedua itu ya biasanya. Oke, dan nanti kita akan lanjut ke ini ke Oma, kita tanya-tanya. Tapi kayaknya kita mesti break sejenak. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Ya, wah, aku sudah rame nih di ruang studio kita, sudah rame. Ini komplit, paket komplit. Kalau tadi paket separuh-separuh, ini sudah paket komplit. Ini adalah seluruh tim vaksinasi yang hadir pada saat ini, tim vaksinasi Puskes Tanjung Enim. Nah, sebelum kita tanya seluruh, kalau tadi udah nih Pak Gani, Dokter Mai juga Sang Ratu Agung ya. Jadi aku terngiang-ngiang itu terus dong jadinya ya, Mbak Ocha ya. Iya, nih saya mau tanya dulu nih untuk yang tim yang ketiga ada Oma, ada Ibu Encus dan juga Umi Eti ya. Nah, saya mau tanya, tim ini adalah tim eksekusi berada di lapangan. Saya mau tanya, bagaimana situasi di lapangan menghadapi ya anak-anak, yang bapak-bapak. Jangan dipikir bapak-bapak ada gak sih yang pada takut lansia, boleh diceritakan nih. Monggo pakai mic-nya Umi atau Encus yang mau, Ibu Encus yang mau jawab, ayo monggo. Oma aja deh. Boleh mic-nya didekatkan sedikit, tarik aja. Oh iya, agak sedikit manja Oma ya. Iya pastinya nih, sering jalan-jalan ya. Boleh Oma nih, gimana? Apa ya, nggak ada ya kalau untuk yang vaksin anak-anak tuh ya resikonya kita harus tegang, harus ya gimana ekstrim lah ngadepi anak-anak. Kebanyakan juga ada orang dewasa. Ada orang dewasa? Ada. Ada yang sempat berontak-berontak Oma? Bisa, ada. Yang Ada? jerit-jerit juga ada, Wow. bapak-bapak. Heeh. Iya, ada yang minta peluk sama istri. Oh ada, jangan Ada. aja mau minta peluk sama dokternya, bahaya gitu ya. Kalau dokter kan nggak dieksekusi di bagian Oh iya maksudnya eksekusi. para perawat ada nggak yang tiba-tiba refleks peluk deh perawatnya? Oh kalau kami nggak bisa meluk, bagaimana kami mau meluk? Karena kita kan pegang alat Oh suntik. iya, teh suntik. Enggak Iya, refleks nggak si, bisa. si pasiennya tiba-tiba. Nggak ada. Nggak ada ya. Ada Kan yang- jauh. Oh, jauh ya. Ada Ya, berjarak ya. jaraknya ya. Terus ada suka dukanya nggak ketika kalian lagi dieksekusi pada saat posisi di lapangan? Ya kalau suka duka tuh pasti ada. Apa tuh sukanya? Dukanya aja dulu deh. Dukanya sering Iya. udah kita vaksin, pasiennya udah nggak terima kasih, marah lagi Oh sama ya kita. ada juga gitu udah di. Ada. Iya. Iya. Oh seperti itu menghadapinya Oma senyum aja. Ya senyum aja. Biar walaupun kita capek ya banyak senyum. Ah, iya. Nggak dibalas dengan marah. Kalau marah nanti nggak mau datang lagi dia. ya, Dosis nggak. keduanya. Oh, mau suntik kedua kali nggak lu? Enggak ya. Iya. Oh, Oma murah senyum iya deh. Dari awal tuh orangnya periang gitu ya. Oke. Terus ada lagi sesuatu yang lebih ekstrim? Ya kayaknya nggak ada. Kalau anak-anak tuh sering ya orang tuanya ada yang nolak kita pegang kan. gitu. Karena dia nggak mau anaknya dipaksa kita pegang ya. Ya namanya anak-anak kan susah. Kalau Ya, kita betul nggak sekali. kita kuatin pegangnya dia berontak. Takutnya kan ya namanya jarum kan benda tajam. Takutnya kita ya banyak risiko lah. Gitu. Ada itu Karena juga. yang bagian suntik menyuntik ini Oma ya. Untuk bagian screening nih untuk bagian yang pikir gimana nih?
Banyak yang pikir, bagian pikir nih jangan dipikir-pikir nggak ada dukanya ini, kayaknya ada Jadi nih. banyak yang emosi dipikir. Kenapa gitu ya? Masih seperti apa tuh kalau boleh tahu? Karena mereka kadang-kadang vaksin belum waktunya vaksin Iya. dan ternyata tidak dicek atau mungkin ternyata vaksinnya beda. Kayak yang kemarin kita tanya, dia mau vaksin ketiga. Kita tanyanya vaksinnya apa, Sinopharm atau Sinovac? Karena kan dua vaksin itu hampir mirip tuh. Iya. Jadi ketika ditanya, ya jawabnya Sinovac dari awal pendaftaran sampai terakhir itu jawabnya Sinovac. Dan ternyata kita cek di aplikasi itu Sinopharm. Nah, itu. Oh gitu. Jadi ya kemudian kendala lagi kayak untuk tiket kedua. Kalau yang dosis kedua itu sudah lama biasanya nomor tiket sudah dipergunakan. Nah itu kan yang zaman-zaman yang awal-awal itu banyak tuh nomor tiket sudah dipergunakan oleh yang lain gitu. Jadi harus meminta tiket yang baru. Nah itu kan terkadang untuk menghubungi 119 itu kan nggak susah. Nah mereka kan marahnya ke kita. Oh gitu, Gitu Efeknya efeknya. iya, aduh. Kemudian juga ada yang vaksin gotong royong kemarin ya, banyak vaksin gotong royong itu kan harus dipindah dulu gitu. Jadi mereka itu menganggapnya kita yang memasukkan semua data atau kemungkinan ada salah data. Terutama lansia itu kan ada yang sudah dimasukin dari Peduli Lindungi. Iya. Nah alamatnya terkadang tidak sama. Kemudian tanggal lahirnya ada yang tertukar. Nah itu marahnya ke kita yang di tim Piker seperti itu. Kayaknya cukup menyedihkan ya. Kalau saya dengar ternyata nggak dipikir loh mereka itu hanya untuk melaksanakan aja, ternyata di balik itu mereka kayaknya ada problem ya menghadapi masyarakat ini. Tolong dong gitu, lebih cantik manja ya kalau ngomong mereka gitu loh. Kasihan mereka udah lelah loh ya. Kalau untuk suka-sukanya apa sih? Suka-sukanya ya terkadang ada yang perhatian juga dengan kita. Ini Bu dibawain keripik tempe. Oh gitu. Sebutkan namanya Angelika. Ini Pak Bambang atau siapa yang bawa gitu ya. Terima kasih, besok bawa lagi untuk boosternya jangan lupa gitu ya. Boosternya ditambah. Ditambah ya bingkisannya. Ada lagi? Itulah paling kalau dukanya tadi ya banyak yang dukanya. Kemudian ada lagi yang membuat terkadang sedihnya juga kita itu harus membantu mereka mendownload di aplikasi Play Store. Oh gitu. Untuk Peduli Lindungi ya. Terkadang kita kan butuh waktu yang panjang itu untuk mendownload. Harus diantri. Jadi butuh waktu. Apalagi kalau pasien lagi banyak untuk antrian piker itu kan lumayan tuh agak lama. Kalau sinyal bagus ya enak. Kalau sinyalnya lemot nah itu kan membuat agak lama. Nah, di balik itu semua ya, saya ini di luar dari konteks tentang vaksinasi. Kita udah berada di penghujung akhir nih, Pak Gani ya, Dokter Maisaro, Mbak Ocha, ada Umi Eti, ada Ibu Uncus dan juga ada Oma. Ini di sesi terakhir kayaknya kita bebas dulu deh. Bebas dulu. Kalau tadi pernah nggak sih? Saya mau tanya siapa yang jawab, saya boleh nih siapa aja. Pernah nggak kalian itu berada di titik terendah pada saat melaksanakan tugas? Sampai ada yang berderai air mata kah? Nah di balik layar mereka ini saya pengen tahu Dokter Mai nih kayaknya nih. Atau Pak Gani melihat tingkah-tingkah mereka ini ada yang boleh Mbak Ocha? Kayaknya Atau di pemegang program ya. oh di program program ya, iya. Ya kalau untuk masalah kita berderai air mata di balik titik akhirnya tuh pasti ada Mbak. Karena saya mengalami sempat saya nangis. Oh Mbak Ocha, Sempat saya pun menangis, sempet ya? iya sampai sempat nangis. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ya hasil tidak memuaskan untuk warga kita yang di Lawang Kidul, begitu juga dari tim-tim kita sudah udah berusaha lah pokoknya. Jadi pas saat kita pas ada hasil pencapaian nggak tercapai, dikatakan nggak tercapai gitu. Jadi ya kita dibilang duduk manis. Oh gitu. Ya, dibilangnya duduk manis pada kita udah sempoyang buat jadwal, buat tim supaya aktif gitu kan. Udah jemput bola segala macam. Ya gitulah pengalaman kita ya. Ada lagi pengalaman yang kalau itu sedihnya, serunya ada nggak sih? Ada yang joget-joget kah Pak Gani? Boleh Pak Gani mau jawab? Oh iya benar ini. Sering terjadi karena saya setiap kali ada vaksin itu saya ada di lini terdepan. Jadi mulai dari pembagian belangko sampai ke nomor antri. Ya, jadi suatu hari di vaksinasi lansia. Jadi pertama sekali karena banyak orang itu namanya. Umpamanya contohnya nama Mary. Ditulis singkat nama Mary A. Jadi kami panggil Bapak Mary. Yang nongol Ibu.
Nama aku Mary Arianti. Oh gitu. Nah, di kejadian berikutnya Mary juga. Kami kan tadi ibu, jadi ibu Mary. Oh saya ini bapak saya Mary Arianto. Itu yang serunya ya. Kemudian lagi kan di situ ada disebutkan identitas, termasuk jenis kelamin. Nah, pas bapak-bapak datang, Pak ini harus diisi juga jenis kelamin. Iya, nah aku ini apa jenis kelamin? Ada juga Bu, itulah. Aku lihat kan sekali, oh ini bapak kan laki-laki. Iya ini jenis kelamin harus diisi. Kita iya isi, maksudnya jangan lupa ngisi jenis kelamin karena terjadi Mary A tadi kan. Begitu, itulah salah satunya yang membangkitkan gairah lah itu. Semacam seni menghadapi dan melayani masyarakat, begitulah suka dukanya. Tapi banyaklah sukanya. Banyak sukanya. Nah, aku pengen tahu sama dokter nih, jawab, boleh dibantu jawab. Ada tindakan yang paling agak sedikit, kalau orang bilang healing dong, healing gitu ya, butuh liburan gitu. Kayaknya ada nih kemarin kalau nggak salah sampai tahan daki ke atas bukit sehingga, boleh cerita sedikit sebelum kita di closing, boleh pakai mic-nya. Iseng sebetulnya. Iya. Ya karena kan jenuh ya, kerjaan kan dari pagi, kalau saya dari sampai malam. Jadi ketika libur, kalau misalnya kebetulan jadwal nggak ke Palembang, jadi kebetulan ada teman satu frekuensi yang sama-sama hobi traveling gitu kan. Jadi akhirnya ya traveling sana sini ya. Kebetulan yang terupdate kemarin kami naik mendaki air terjun Lemutu. Sebetulnya yang kadang gilanya itu kami nggak tahu lokasi sama sekali. Bagaimana medannya. Jadi ketika sudah ada ide mau jalan ke sini, cus ayo jalan. Gitu. Nah, jadi kemarin naik air terjun Lemutu itu dengan perjalanan naik motor 1,5 jam dengan lokasi curam, terjal di dalam kebun dan sebagainya melewati sungai. Terus ditambah lagi dengan ada modifikasi jalan kaki kalau misalnya ternyata jalannya licin sehingga motor trailnya tuh nggak bisa lewat. Gitu loh. Akhirnya harus naik motor trail, jalan kaki ya. Iya, tapi kalau sudah itu senang lagi, hari Senin semangat lagi. Nah Luar biasa, sampai mendaki ke suatu tempat yang nggak tahu medannya, mereka untuk healing tadi kalau bahasa sekarang ya. Iya, mereka juga butuh istirahat, mereka juga butuh hiburan karena jenuh mungkin ya. Iya nih, thank you banget untuk kehadirannya. Ada Mbak Ocha, Sang Ratu Agung, ada Dokter Mai yang cantik jelita, dan ada Umi, Eti, dan juga ada Ibu Encus nih. Kalau Bu Encus tuh bawaannya tuh kayak yang ngomong banget gitu ya. Bu Encus gitu ya. Ada juga Oma, sang Oma yang selalu ceria ini. Wah, ini murah senyum banget nih Oma ya, semoga sehat selalu. Ada Pak Gani, sang punggawa di garda terdepan ya, yang membawa dayang-dayangnya cantik ini. Makasih banyak Pak Gani atas kesempatannya. Mungkin nanti boleh Pak Gani sama yang lain mampir-mampir ke sini untuk kita membahas. Makasih banyak bahas-bahasan yang akan kita kulik nih dari mereka ini ya. Terima kasih banyak. Ada yang disampaikan sedikit Pak Gani, dokter atau siapa? Pak Gani boleh? Ya, kami sampaikan di samping vaksinasi Puskesmas Tanjung ini cukup kami banggakan karena kompak, serius, santai dalam penampilan, serius dalam pemikiran, dan siap melayani masyarakat. Jadi kami juga himbau kepada masyarakat yang belum divaksin, segeralah divaksin karena vaksin itu menyehatkan. Di samping untuk mengebalkan tubuh terhadap vaksin COVID, juga memperkuat daya tahan tubuh. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Gani. Ayo buat para kanjeng Tanjung Radio dimanapun Anda berada. Ayo dong buruan, kamu yang belum vaksin atau juga kamu belum melaksanakan booster atau juga vaksin kedua. Buruan, jangan sampai terlewatkan ya, karena vaksin ini sangat penting sekali. Nah, terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu dan Pak Gani. Terima kasih banyak edukasi yang sudah diberikan kami. Semoga aja bermanfaat buat masyarakat yang ada di luaran sana. Jadi buat kamu jangan takut divaksin lagi. Oke, Feni pamit dari doang dengar Anda, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangio. Tanjung Enim Radio.
kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.